penting. Sehingga saya senang ketika di Taiwan sini banyak kajian-kajian, ada ngaji on air, ada pengajian-pengajian, bahkan Masya Allah mendatangkan dari Indonesia. Oh ini luar biasa. Soalnya gini, orang amal kalau tidak didasari dengan ilmu itu kan ketolak amal. Gitu loh, pentingnya ilmu itu di situ. Sampai orang mati yang membawa dosa paling besar itu adalah orang mati yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh. Karena gini ya, orang bodoh itu dunia akhiratnya sorok gitu. Sehingga ilmu itu jadi sangat-sangat penting. Mergo nilai manusia itu dari ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang itu kan ilmu. Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah, mengalahkan malaikat itu juga dengan apa? Dengan ilmu. Malaikat semuanya tunduk sujud kepada Nabi Adam itu karena ilmu yang diberikan Allah. Makanya Allah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat derajatnya mulia dunia akhirat sama Allah itu orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang punya ilmu. Saya urusan dunia mawon gitu, urusan dunia saja. Orang kalau bodoh, ya Allah ya Karim, aku saja ini gak mentolong ngomong ini nih, ya Allah ya. Wong bodoh itu ngapunten urusan dunia aja lo sorot. Orang-orang yang cari maisha mudah itu rata-rata orang yang berilmu tinggi, betul. Jabatan-jabatan tinggi, jabatan-jabatan strategis, penghasilan yang besar, itu yang pinter-pinter. Lewat bodoh ibu, dari kongkong-kongkonan, pegawaiannya yang dek-dekan, gampang dihapusi, penghasilannya yang saide, menurut. Sama itu mau pinter lu, insya Allah gak sampai melayu tekan Taiwan. Ngapunten. Jadi, Oke, Mbak Erna, monggo Mbak Erna, nggih. Ini ku yo perkara diburu-buru karo majikan itu. Monggo nggih. Matur suwun ya Allah nggih, nderekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula terus norien. Cobi wong nek bodoh niku sama-sama bekerja. Orang bodoh itu mesti pekerjaannya ndek-ndekan. Ki napa mboten? Pekerjaannya mau ndek-ndekan, gajinya ya kecil, pendapatannya ya kecil, dadi kongkon-kongkonan. Pokoke sing pekerjaannya dhuwur, bergengsi, pendapatan tinggi itu ya orang-orang yang berilmu. Ini baru urusan dunia. Ya Allah, saya sering contohkan orang bodoh itu ngangkat batu gede-gede, batu gunung, dapatnya paling 200.000, 300.000. Tapi kalau orang pinter ngangkat batu kecil bisa dapat 300 juta karena yang diangkat batu ginjal. Ya kan itu yang mergo ilmu mana. Lah sekarang urusan akhirat juga. Orang sholat itu pahalanya kan tergantung sambungnya hati kepada Allah. Ini orang sholat itu, ini baru sholat aja. Pahala sholat itu tergantung sambungnya hati kepada Allah. Orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau hatinya sambung terus kepada Allah, eling terus nang Gusti Allah, pahalanya full, berarti 100%. Mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, ingatnya ke Allah kok cuma separuh, berarti pahalanya 50%. Elingin nang Gusti Allah masih seperempat, berarti pahalanya 25%. Mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sama sekali nggak ingat Allah, nggak nyambung ke Allah, ya lumayan belum sholat, lumayan, tapi pahalanya 0. Ya nggak nyambung. Lah supaya bisa nyambung kan kudu ngerti ilmunya sholat. Nah kalau nggak ngerti ilmunya sholat gimana mau nyambung? Minimal tahu lah apa artinya zikir yang dibaca selama sholat.
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya apa itu? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan muslima. Artinya apa? Ketika membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, artinya apa? Rabbi firli warhamni wajburni, artinya apa? At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah, artinya apa? Lah orang bodoh kan enggak ngerti gimana bisa nyambung. Makanya maaf, orang bodoh dengan orang pintar itu selamanya ibadahnya pasti selalu beda. Orang bodoh itu sholat meskipun gaya nih koyok kiai tetap zong ya oleh gaya itu kan. Oke, selamanya akan beda. Saya itu pernah diprotes orang ketika saya sampaikan ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim baca Quran satu ayat itu lebih bagus, lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada orang bodoh baca Quran satu juz. Wah, nggak adil banget itu Tuhan. Diprotes. Orang alim, orang pintar baca Quran satu ayat, pahalanya bersama orang bodoh baca satu juz. Lah kalau orang alim baca 10 ayat aja, ini sama kayak orang bodoh baca 10 juz. Gak adil dong. Ya tak bilang ya justru itu adilnya di situ. Karena apa? Orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane. Lah ini orang bodoh kan angen-angen sak maknane. Beda. Nek orang pinter itu baca Quran itu yang ngerti artinya angen-angen iso jelas no. Nek orang bodoh kan mengewes tok itu kalau orang bodoh. Akhirnya tak kayak bukti satu ayat orang pinter itu sama dengan satu juz orang bodoh. Makanya kiai-kiai itu jarang ikut khataman, itu jarang, khawatir kakek ganjaran. Khawatir kakek ganjaran. Nah akhirnya tak jelas sama nerang ngandel bulan Rajab kemarin itu saya keliling Indonesia, keliling mana-mana, itu saya cuma baca satu ayat toh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat Isra Mi'raj, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera. Satu ayat toh itu hasilnya masya Allah. Semua ke hasil. Padahal satu ayat. Dan kalau orang bodoh itu mau coba musola ini loh, 5 juz. Oleh-oleh paling yang ini gimana? Iya toh. Makanya kalau ada kegiatan yasinan tahlilan itu dikit-dikit dikasih ngaji. Dikasih ngaji dikit-dikit, ngaji bab wudu, ngaji bab sholat, ngaji dasar-dasar itu yang paling penting. Kasih ngaji bab wudu, ngaji bab sholat, pokoknya ada ngajinya lah. Emang kalau nggak ada ngajinya, karena hanya dua itu yang dicintai sama Allah, zikir sama ilmu. Majelis kegiatan apapun kalau nggak ada zikirnya bahaya. Ya zikrullah, zikru Rasulillah, itu sampai nggak omong. Kegiatan apapun itu yang menyelamatkan seluruh kegiatan. Makanya insya Allah ini akan menjadi jariah yang luar biasa. Bener, ini belum tentu kalau di Indonesia jenengan bisa loh seperti ini. Mungkin ya siji eman, mumpung nomornya golek duit saya gampang. Mumpung golek duit saya gampang, bener. Dan itu akan menjadi jalan yang mudah bagi sampean untuk melancarkan rezeki sampean. Kayak kalau boleh saya cerita. Saya itu dulu ya kayak sampean, mungkin sampean tidak percaya ya kalau saya itu dulu pernah jadi kuli bangunan. Tidak percaya mungkin sampean. Loh mau mosok. Itu benar. Saya itu dulu kuli bangunan, pernah kerja kuli bangunan. Kok ya ngandel loh. Iya bener. Kandangnya aku dodolan segogo, dodolan pisang goreng, dodolan undi-undi gitu tahu. Tapi ya aku nanti ceritakan yang modelnya kok koyo piye. Bahkan waktu saya masih di pondok itu kalau saya liburan pondok kerja, aku mau nongol konco-konco sing kerja, aku melu kerja lumayan 2 minggu lagi gue kena kesangu mondok. Bukan berarti orang tua nggak ngasih, enggak, tapi ya piye ya kalau kepinginnya ngoten, kemudian pulang bismillah, mulai ngaji anak-anak, mulai payu marang-marang.
mulai banyak anak-anak. Awalnya saya ceramah itu sepeda motor pinjem ya, sepeda motor pinjem ya, gak punya sepeda motor pun gak punya. Mau dibeliin sama orang tua, enggak, aku enggak mau. Aku gak mau ngatong terus gak belum. Rontok gaya mau melarat tapi gaya. Enggak. Tahu Sadianake tahu, Sadianake. Bagi kalau sampai sepeda nyewa tak kasih bayar nyewa, mulai sepeda motor minjem. Akhirnya alhamdulillah iso tuku sepeda motor anyaran itu rego 4,5 juta. Sampai sekarang masih ingat saya bisa beli sepeda motor pertama itu harga 4,5 juta. Wih gue ngelumpuh lagi. Mari ngono terus awalnya seperti itu. Kemudian begitu saya punya niat, ini bapak saya itu ya kiai kampung, ngajar ngaji, cuman nggak ada yang mungkin, nggak ada yang pondok. Terus begitu saya punya niat, ya Allah, saya kalau ke daerah-daerah pelosok itu masih banyak anak-anak yang sama sekali belum bisa ngaji. Daerah-daerah yang masih tingkat agamanya masih awam itu tergerak ya. Ini misalnya ada anak-anak terutama di daerah-daerah transmigrasi itu, daerah-daerah transmigrasi itu, saya terus tergerak mikir ini anak-anak diajar diulang ngaji, kemudian bisa ngaji pulang dan bisa berjuang di daerah masing-masing. Awalnya dari situ. Terus saya lobby ke tokoh-tokoh masyarakatnya, minta dicarikan kalau ada anak yatim atau yang kurang mampu, bismillah bawa ke Bojonegoro diulang ngaji. Harapannya nanti kalau udah bisa ngaji pulang bisa berjuang di daerahnya masing-masing. Sehingga mulai pertama niat, aku kalau punya pondok harus gratis. Ya, ini yang berangkat dari pengalaman hidup saya, perjalanan hidup saya. Pokoknya kalau bikin pesantren ada santri yang ikut harus gratis. Mulai awal saya prinsipnya seperti itu. Saya prioritaskan untuk anak-anak yatim dan anak-anak orang yang kurang mampu, karena pendidikan itu bukan hanya haknya orang kaya saja. Kalau pendidikan hanya haknya orang kaya saja, ya kasihan kan anak yang kurang mampu. Saya itu di sisi lain butuh protes. Kenapa sih lembaga-lembaga pendidikan yang unggulan, yang favorit, yang standar internasional itu yang bisa masuk ke situ itu satu anaknya orang kaya, dua anak yang pinter-pinter toh. Jadi selama ini ya yang ada lembaga-lembaga pendidikan yang dibilang unggulan, favorit, bonafit, standar internasional itu rata-rata kan mahal-mahal kan ya? Yang bisa masuk di situ itu di samping anaknya pinter berprestasi bayarnya mahal. Itu aku yang rasanya itu protes ya, si goblok-goblok itu rasa terima. Padahal namanya lembaga pendidikan sekolahan itu dibentuk untuk minterne bocah-bocah si goblok. Dan yang diterima nih kalau sing pinter-pinter tok, sing goblok gak diterima, kan aneh. Ini bodoh karo wong bangun rumah sakit, tapi yang diterima sing waras-waras. Ya kan? Kayak ada bangunan rumah sakit ditulis rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Aneh. Padahal rumah sakit dibangun itu kan untuk menyehatkan yang sakit. Nah sekolah dibangun itu kan untuk meminterkan yang bodoh. Lagi yang diterima sing pinter-pinter tok, sing bodoh-bodoh gak keterima. Akhirnya sing pinter tambah pinter, sing on tambah on. Ya harusnya lembaga-lembaga pendidikan yang berkelas itu ya malah sasarannya menggone daerah-daerah yang SDM-nya masih rendah untuk mengangkat itu. Sama kayak perekonomian.
Perekonomian kalau memang tujuannya mengentas kemiskinan, itu harusnya sasarannya ya nonggoni orang-orang yang betul-betul masih kelas bawah supaya sedikit terangkat. Enggak, terus dimonopoli, didominasi, akhirnya ya sing sugih tambah sugih, sing kere tambah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya karena itu terjadi kesenjangan. Sama kayak ini lembaga pendidikan ini, yang pinter tambah pinter, yang on tambah on. Dan terus anak wong sing gak duwe itu masa gak berhak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang bagus. Saya itu tergerak dari situ awalnya. Pertama, mulai dari santri itu masih puluhan lah, taruhlah 40, 50, 60. Terus alhamdulillah terus bertahap tambah santrinya ratusan. Sekarang alhamdulillah udah 2.500 lebih. Kalau dipikir memang nggak masuk akal, nggak masuk nalar. Wong 2.500 lebih gratis semua. Gratis semua, dalam artian makan kita fasilitasi, semua kitab-kitab untuk ngaji, baik di madrasah diniyahnya, kitab fotonya, ngaji-ngaji semuanya, ngaji kosoan, kuabe, semua kitab untuk ngaji kita sediakan. Kemudian seragam sekolah formal kita sediakan, SPP nggak usah bayar, pondoknya juga nggak usah bayar. Yang masih punya orang tua lengkap, bapak sama ibu, itu aja untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk jajannya saja. Tapi kalau yang yatim full, termasuk insya Allah tiap bulan kita kasih uang saku. Awalnya saya nggak masuk akal, saya awalnya isopora, tekan pora, bocah sampai ini agak tekan pora. Terus saya ini sampai jatah bocah, jatah anaknya sampai yang dulu papat 5 nulis bingung kok gitu. Tapi nyatanya ya tekannya diuji sama Allah. Corona, pandemi 2 tahun lebih, tahu nggak samanya? 2 tahun lebih, sepi kalau tanggapan. Dan jadwalnya sebenarnya saya banyak, jadwalnya 2 tahun ke depan. Tapi kan karena waktu itu nggak ada izin toh, nggak boleh bikin event kan. Malah waktu itu diuntungkan ustadz-ustadz yang skala-skala kecil itu saya iso belusuan, ngaji-ngaji lokalan itu saya iso. Saya wis kadung terkenal kayak aku ini, malah kayak iso pola, malah nggak dapat izin, pending semua jadwal 2 tahun lebih. Padahal lingon-lingon 2.000 lebih, 2.500. Nyatanya alhamdulillah ya urip kabeh. Ini janji Allah itu betul-betul nyata. Jadi nggak usah khawatir. Makanya kalau sampean duwe duwe himang musola ini, yakin hasil nggak mungkin nggak hasil. In tansurullah yansurkum, mesti ditulungi oleh Gusti Allah. Sing penting niate kuat. Aku yang ngomong ning diri, modalnya cengkir karo tembu, kencengnya pikir antepe kalbu, wes mesti beres, bukannya urusan kamu. Tunggalnya kok ini misalnya, sampean gue cita-cita, kepengen budal mau umroh wong tua sampean, yakin iso demi Allah itu, gak mungkin gak iso. Pokoknya sama niatnya tenang. Pingin sesuatu yang baik di jalan Allah, didasari hati sing ikhlas ridho, mesti hasil, gak mungkin gak hasil. Nek gak hasil, mesti ono sing gak beres, yang perlu diulangi. Mesti gak mungkin gak hasil. Sampai neng Taiwan pirang-pirang tahun kok gak hasil, gak beres. Uteknya sampean gak beres. Mesti nek gak ngono lakone sampean gak beres. Oh neng Taiwan wis 6 tahun kok utang gak lunas gitu. Yakin gak beres. Apa kuwi? Ya kuwi sing takon kuwi. Itu posoan uji loro telu. Ya, mesti gak beres, mesti ono sing gak beres. Yang sing gak beres ini perlu diulapi, ngono sing gak beres ini diulapi. Beres, gak ono sing gak beres. Ya pun mana ya jam 8, jam setengah 9 ya biasanya. Ya jadi subhanallah. Intinya ngeten kula support, kula bangga saya itu. Misalnya kula sing dadi sampean belum tentu kula saged. Saya itu umpama aku sing dadi sampean, urung karuan aku iso kaya sampean. Tapi aku mohon tuker ya gini kok, jadi pesan saya apapun yang dilakukan niatkan sebagai ibadah. Yang penting hati ini sambung terus karo Gusti Allah. Semua persoalan beres kabeh, gak ono sing gak beres insyaallah. Intinya di situ. Jadi semangat terus, kanca-kanca, semangat terus.
makmur no musola iki yasinan tahlilan itu ngono sih. Budaya-budaya seperti ini jangan sampai hilang. Salah satu sebab kenapa Islam habis di Spanyol, Islam habis di Rusia, bahkan Filipina yang dulu mayoritas Islam, ibu kota jenenge Manila, Amanillah, sekarang habis Islamnya. Mereka gak mau yasinan, gak mau tahlilan, gak mau berkata. Udah lo Filipina lah gak mau berkata. Taiwan ini ngomong gak mau sampean-sampean, mungkin udah hancur mungkin. Tapi yang menguatkan itu adalah sampean-sampean ini. Saya itu, apalagi ini amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah ini terus oleh pikir, terus oleh ngaji, semangat ini. Lah nek dene ono hiburan iki yo lumrah jenenge wong gak butuh hiburan. Wah, aku yang butuh hiburan kok mana sampean. Bos untuk nggih. Cocok. Leres. Yo penting. Gak cepet tuwa lho ya. Sing penting aja overdosis. Sing penting aja overdosis. Lu kula niku sekali-kali nggih jalan-jalan, keliling-keliling, rekreasi niku nggih penting. Nyanyi penting. Dikandane kok penting niku. Wong kok metenteng terus. Betul apa-apa. Cepet tua, Bang. Iya cepet tua ya. Enggak sing penting enggak over gitu loh. Sing penting boten over. Sing garano salah kan terus over nih, sing garano salah. Sampun sementara ngaten udah jam 9 nggih. Nami Gus Bima kerja rambutan. Kadang ning Kalimantan kula Cero perjuangan ini bapaknya kaya apa ning Hongkong, ning Taiwan kula cek ngerti. Jadi ngomongnya gak harus moro-moro enak, gak ngerti. Kamu gak akan pernah sukses kalau hanya sekedar gandul kebesaran saya. Oke, ini kaya wong gede. Lek sekedar gandul ngandano aku yang nayang kerja, kamu gak akan pernah sukses. Dan saya gak pengen seperti itu. Kamu ya kamu, saya ya saya. Iya. Saya nggak mau dia gandul ketenaran saya, itu saya nggak mau. Dan alhamdulillah dia juga begitu. Aku gak belas gak gandul apa. Malah dia itu malu, jadi anak saya itu malu. Artinya malu itu piye ya, nek konangan jadi anakku asli. Dulu awal-awal di pondok, ini awal-awalnya pondok itu nggak ngaku dia, nggak ada yang tahu kan awal-awalnya, belum tahu. Jadi dia malah gak gelem menampakkan gitu loh, anak yang luar saya. Soalnya aku yang ngono, aku juga anak yang model saya koyo ini aku ya izin. Jadi kalau saya pengennya itu ya anak saya harus lebih hebat daripada saya. Kalau misalnya anak saya nggak lebih hebat daripada saya orang tua gagal. Orang tua yang sukses itu orang tua yang mampu mengantarkan anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Kalau saya nggak bisa berarti saya gagal. Nah, sementara ini masih belajar memang nyuntungannya. Kan saya nggak terus selamanya tuh. Nah, sudah longkas wis tuwek. Saya ini seorang patek tuwek. Nanti kalau udah saatnya ya genteni gelem gak gelem ya kudu terus, walaupun nggak harus seperti saya. Karakternya beda, tipikalnya beda. Dan mulai dulu saya katakan, kamu nggak harus jadi kiai. Yang penting kamu manfaat. Syukur-syukur bisa jadi kiai. Mulai dulu saya bilang. Jadi yang penting manfaat, cuman ya apa-apaan wong sekadung ditinggali pondok sakmono gede ini, bocah santri sakmono akeh, tanah wakafan untuk pesantren sakmono buyane. Nggih mohon doanya ini terus pengembangan. Karepku ki nek aku pensiun, jadi penerusnya itu sekali enak wis ketoto kabeh. Saya sekali lagi saya juga matur suwun penjenengan semua yang memfasilitasi tadi, banyak jamaah yang ikut berinfak, ikut membantu pesantren kami. Ini kan netizen yang orang seneng, yang luar negeri ngemes tiba aja. Ya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa ngemes ganggu akhirat. Monggo. Nah, saya lebih seneng kalau penjenengan misalnya lagi pulang, monggo main ke pesantren biar tahu korup bangunan. Sama nggak iso ini, wah aku belum bangun nih. Padahal 500 MT. Tapi kan gayanya kan aku melu bangun. Ya wes tak ditongani, ayo Gus Bima sambutan dulu mana. Ayo ditani jawab-jawab ini.